Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan dosen yang saya hormati, semoga kita berada dalam sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini ingin mempresentasikan yang untuk memenuhi tugas UTS, yaitu dengan mata kuliahan metodologi penelitian teknologi informasi dengan dosen pengampu Pak Arya. Oke, baik Pak, saya sini ingin menjelaskan presentasi itu. Untuk tabel literatur review itu berikut adalah tabel yang merangkum dari 5 jurnal yang utama dipilih sebagai referensi utama dalam konteks tugas sebelumnya. Oke, untuk pemilihan artikel berikut mempertimbangkan referensi terhadap topik pengembangan aplikasi informatika. Baik, di sini untuk judul artikel yang pertama itu aplikasi jurnal online Explora informatika pada perangkat mobile. Dan penulisnya itu Putu Agus Suyasa dan Muhammad Nasir dan Gede Suwardika pada tahun 2015. Untuk kontribusi utamanya mengembangkan aplikasi jurnal online yang dapat diakses melalui perangkat mobile dengan fokus pada kemudahan akses informasi akademik dan integrasi teknologi mobile untuk pendidikan informatika. Nah, di sini juga untuk DOI dan URL-nya bisa dilihat. Nah, untuk yang kedua itu metodologi analytical Hierarchy Process System Recommender Database Software. Nah, untuk penulisnya itu Alamsyah Doni nama untuk tahunnya 2014 dan sininya menerapkan metode analisis hierarchy proses HEP yang singkat untuk membangun sistem rekomendasi perangkat lunak database yang membantu dalam pengambilan keputusan berbasis kriteria hierarki untuk memilih software. Nah, di sini udah ada linknya, bisa dilihat. Nah, untuk yang ketiga itu framework integrasi digital forensics readiness dan information security management system di lingkungan pemerintah. Untuk nama penulisnya itu Riko Agung Firmansyah, tahunnya 2024, dan untuk ininya mengintegrasikan framework digital eh, Provinsi Readis dengan sistem manajemen keamanan informasi untuk meningkatkan keamanan data di lingkungan pemerintah dengan pendekatan praktis untuk minimalisasi risiko cyber. Nah, untuk yang keempat ini metode ekstrim programming pada membangun web aplikasi seleksi peserta pelatihan kerja dengan penulisnya Adi Supriyatna pada tahun 2018 menggunakan metode ekstrim programming XP dalam pengembangan aplikasi web untuk seleksi peserta pelatihan kerja, menekankan literasi cepat, kolaboratif tim, dan menguji kelanjutan. Nah, di sini ada linknya. Untuk yang kelima itu menerapkan framework Laravel pada sistem informasi posyandu berbasis website. Untuk nama penulisnya itu Muhammad Saifuddin Syahyu Megawati dan Feby Alita dan Ria Arunda dan Edwin Tenda. Nah, untuk tahunnya 2023 menerapkan framework Laravel untuk membangun sistem informasi posyandu berbasis web yang memfasilitasi pengolahan data kesehatan masyarakat dengan fitur yang user-friendly dan accessible. Ini adalah untuk 5 artikel jurnalnya. Nah, di sini juga narasi literatur reviewnya dalam literatur terkait pengembangan aplikasi informatika. Beberapa penelitian menunjukkan revolusi dari aksesibilitas mobile hingga reaksi keamanan dan metode pengembangan modern artikel pertama oleh Susya. Nah, selain itu, di sini ada
Untuk ada seperti ada Firmansyah, Supratna, dan Saifuddin. Baik, untuk perbedaan penelitian dan urgensi ini perbedaan penelitian berdasarkan literatur review yang telah dibuat. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dari artikel-artikel tersebut dalam beberapa aspek utamanya seperti fokus teknologi, tidak seperti artikel Suyasa 2015 itu yang berorientasi pada aplikasi mobile. Dan untuk spek keamanannya ini dari Firmansyah 2024 yang berfokus pada integrasi referensi rilis dari pemerintahan. Penelitian ini mengintegrasikan keamanan dan blockchain untuk sentralisasi data kesehatan dan hanya konsisten. Untuk metode pengembangannya itu meskipun mirip dengan Supriyatna 2018 yang menggunakan JXP untuk continuous interaksi development yang lebih kompleks dan mereka kan. Nah, untuk itu, nah untuk di sini urgensi penelitian ini berdasarkan pada kesenjangan yang berintegrasi dalam data review seperti peningkatan keamanan data, efisiensi pengembangan, dan aksibilitas dan inovasi seperti relevasi sosial dan kontribusi akademiknya. Oke. Sini untuk literatur reviewnya. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat itu. Saya memilih eh, framework integrasi digital office dan informasi security management system di lingkungan pemerintah. Oke, saya akan menunjukkan hasil yang saya buat. Eh, Oke, baik di sini jurnalnya itu yang saya ambil itu framework integrasi digital comprehensive readiness dan information security management system lingkungan pemerintah. Untuk dosen pengampunya itu Pak Riyad Sahara dengan SI dan MT. Oke, untuk ini ya, nama saya Firly Dufal dengan NIM 2304011153 dengan kelas Informatika 702 Fakultas Teknik jurusan Informatika Universitas Cyber Asia. Nah, sini juga ada kata pengantarnya ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas melimpah rahmat karunia kan penulis dengan berjudul. Nah, di sini juga eh, dan ujian semester pada mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi informatika di Universitas Institution dengan tujuan untuk memberikan konsultasi ilmiah terkait digital. Dalam proses penyusunan jurnal ini, penulis memperoleh banyak wawasan dari berbagai sumber literasi yang relevan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Rian Sehari, seluruh dan pihak yang telah memberikan arahan motivasi sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga seluruh dosen dan staf pemrograman di Institut Informatika seperti keluarga cerita yang selalu memberikan doa semangat dan dukungan moral pun. Oke, di sini. Nah, untuk abstraksinya itu informasi digital di Indonesia yang berbagai negara telah menghadirkan manfaat di dalam meningkatkan layanan publik dan tata kelola pemerintah melalui implementasi darurat. Nah, untuk jawab masalahnya di sini, untuk abstraknya, nah untuk kata kuncinya bisa dilihat di sini, bahasa Inggrisnya. Nah, di sini baik untuk daftar isinya seperti pendahuluan, latar belakang, norma masalah, dan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review penelitian, metodologi penelitian, sistem tiga penulis, dan untuk bab duanya tinjauan pustaka, dan bab tiganya metodologi.
Dan untuk ini ya framework model digital, informasi dan manajemen sistem. Untuk bab-babnya, hasil dan pembahasannya, dan di sini kesimpulan dan saran. Baik, untuk yang pertama ini, untuk daftar labelnya, label bisa dilihat dengan, nah, saya masukkan untuk glosariumnya, singkatan. Nah, di sini untuk bab yang pertama ini pendahuluan latar belakang transformasi digital diterapkan di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Nah, untuk gambarnya itu data tren pertumbuhan data center di Indonesia. Saya mengambil dari 2010 sampai 2025, 2025 dan di sini untuk sumbernya bisa dilihat seperti ada development, health, education, manufaktur, dan logistik dan trade. Nah, untuk seperti total trust anomalima di Indonesia pada tahun 2023 adalah bisa anomali grafik tertinggi terjadi pada bulan Agustus yang jumlah. Nah, di sini untuk grafiknya seperti genetik Trojan rapat dan ini. Nah, setelah latar belakang ada rumusan masalahnya itu misalnya latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan menjauh beberapa penelitian-penelitian. Itu seperti yang pertama bagaimana penerapan DVR dan ISMS secara bersamaan di organisasi pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan yang kedua itu apa dampak penerapan DVR dan IMS secara bersamaan di organisasi pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ketiga itu bagaimana merancang framework model penerapan DVR dan IMS secara bersamaan dengan organisasi pemerintah. Dan yang ini ada batasan masalahnya seperti ada lingkup sistem yang diteliti dan yang kedua itu objek penelitian, yang ketiga aspek penelitian, empat pendekatan metodologinya. Yang kelima ini keterbatasan data, seperti yang keenam konteks geografis. Untuk tujuan penelitiannya ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dalam penganalisis penerapan integrasi DFR dan IMS. Dan yang itu kelima manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memperkaya wawasan dan ilmiah mengenai tren dan urgensi penerapan digital. Nah, untuk review penelitian ini berdasarkan latar belakang yang pernyataan penelitian yang harus diperhatikan seperti halnya bagaimana perkembangan informasi digital pemerintah Indonesia, apa hasil evaluasi dan audit informasi SPBI, dan ada apa tantangan dalam implementasi SPBI dan berdasarkan versi question di atas tujuan penelitian tersebut. Ada penganalisis perkembangan, ada hasil evaluasi, dan tantangan yang implementasi untuk dan menganalisis peluang perbaikan ke depannya. Adapun kesimpulan penelitiannya, ini saya sudah lengkapin seperti ada COVID-19 pas awal, ya. Nah, untuk mengidentifikasi tujuh batasan harapan framework yang diusulkan yaitu akuntabilitas, transaksi, prosedur disiplin internasional, dan akses asuransi masalah penggunaan. Nah, untuk di sini yaitu seperti tabel penelitian terlebih dahulu, Gusman, dan analisis perkembangan transformasi digital pemerintah Indonesia. Yang kedua, menganalisis hasil evaluasi dari audit implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dalam analisis. Nah, di sini untuk pendekatannya analisis data kuantitatif. Untuk crash nya penelitian Gusman berbeda dengan penelitian yang diusulkan dalam hal
rest area yang berbeda gusinan penelitian. Kedua itu ada Meg dan Adibi Febriano Tabata. Menjawab pertanyaan tentang bagaimana penelitian terkait bahaya yang ditemukan dengan pengenaan bencana COVID-19 di Indonesia menggunakan metode SLR. Untuk Saputranya, menganalisis tantangan yang bermuncul dalam implementasi PP khususnya terkait janjian dan kerangka kerja formal serta kerja sama informal antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan arsitektur keamanan cyber nasional. Untuk saat itu ada Hidayat Putri. Penelitiannya itu seperti implementasi defense dalam pemerintahan Jokowi. Mas Suryono Budi Dua dari apa tantangan dalam penelitian invest serta mengkerucut menjadi tujuan penelitian menentukan. Hmm. Seperti yang keenam itu dan ketujuh ada simul kualitas dan ada 8 hakim alamsyah dan untuk usulan. Nah, di sini ada usulan penelitiannya. Nah, di sini juga ada metodologi penelitian agar penelitian ini tetap fokus dan terarah serta mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini di sini ada tabelnya seperti pustaka, kesimpulannya. Nah, untuk sistematika penulisan ini seperti bab satu pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab tiga metodologi penelitian, dan bab tiga hasil pembahasan, dan kelima kesimpulan dan sarannya. Untuk bab keduanya itu tinjauan pustaka seperti digital forensik adalah cabang ilmu yang berfokus pada sistem analisis barang bukti digital dan tujuan agar bukti tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk digital referensi readiness, baik. Nah, di sini dan ada digital referensi readiness seperti ada pertama strategi seperti polisi produce teknologi dan security digital referensi antar regulasi. Nah, di sini ada tabel-tabelnya seperti di regulasi dan framework. Nah, di sini ada akademia. Nah, ini juga ada CI agensi Filebi akan menjadi komponen penting dari keamanan informal seperti keamanan security, integrity, confidentiality, availability itu seperti yang pertama itu kerahasiaan, yang kedua itu integritas keaslian dan yang ketiga itu ketersediaan. Seperti ada beberapa aspek yang terkait dalam keamanan informasi yang mengaruhi CIA, terkait keamanan informasi seperti privasi, identification, authentication, authorization, dan accountability. Nah, itu untuk soalnya. Nah, di sini ada sistem pemberian berdasarkan elektroniknya. Sistem pemberian berbasis elektronik itu diidentifikasi sebagai penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini seperti ada visi dan misinya, tujuan dan caranya. Nah, ini ada ruang lingkup SBV. Nah, di sini ada caranya. Nah, kemudian review dan nah, seperti yang step pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini juga ada ketiga metodologinya. Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang dilakukan pada penelitian sehingga ketahui dengan penjelasan yang itu metodologi sistematik literatur reviewnya. Nah, untuk
framework model penerapan FDR dalam SMS. Nah, ini dia untuk network visual kata kuncinya. Saya lihat. Nah, ini dia untuk visual dari kata kunci. Ya. Nah, ya identifikasi. Nah, untuk pemilihan studi primer SLR, artikel yang telah digunakan tahap dalam pencarian. Ya. Seperti yang tabel ini berikut. Nah, ini dia untuk topik penelitiannya. Seperti ada rumusan masalah pertama dan kedua dan ketiga. Untuk analisis dan sintesisnya, output pertama dan output kedua dan ketiga. Dan ini arsitektur fasilitas dan lagi. Nah, ini dia data-datanya. Bisa dilihat. Konten. Nah, untuk produksi. Ini dia dan profnya. Nah, untuk bab keempatnya ini hasil dan pembahasan bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh memproses penelitian. Dijadikan sebagai impresif sekaligus sebagai alasan penelitian hasil dan kesimpulan penelitiannya. Nah, ini untuk grafik distribusi artikel berdasarkan keyword dan parameter SLR. Nah, ini dia untuk hasil dari pencarian berdasarkan keyword dan parameter SLR. Ini dia untuk hasil-hasilnya sudah. Ini dan ada gambarnya untuk valuasi connection paper survey on the internet of Sprilot. Nah, untuk ini ada seperti jurnal-jurnal yang publikasi artikel dan SRS. Dan di sini juga ada teori jurnalnya, bukan, dan grafiknya. Lihat. Nah, untuk ISO-nya 2700 AI framework. Ada option sebagai nah, nah, ini untuk ada grafiknya, start, konteks organisasi. Nah, untuk bab kelima itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dari penelitian ini itu semua berbagai antara digital, forensik, radiologis, penerapan DFR dan ISMS yang berintegrasi mem- membawa dampak positif dan meningkatkan keamanan dalam data informasinya. Untuk sarannya, berdasarkan ketemuan dan kesimpulan yang telah diperoleh dan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi langkah selanjutnya dan mengembangkan dan implementasi integrasi digital forensik. Dan yang pertama itu penelitian lanjutan sebagai sampel yang lebih luas. Kedua, mengembangkan model framework yang lebih terperinci. Ketiga, penempatan evaluasi framework di organisasi pemerintahan. Yang keempat itu studi khusus dan pemerintahan framework di berbagai negara. Nah, di sini juga ada daftar pusakanya yang sudah saya masukkan. Nah, sudah lengkap. Nah, oke baik di sini sudah semua saya jelaskan. Terperinci, terus yang satu dan ketiga.
Baik, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, dimaafkan. Ada yang bertanya di kolom komentar di bawah boleh, teman-teman. Wahillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdy Falam, maaf undur diri.